Umar S. Bakri MA. LSN adalah pendiri dan anggota Asosiasi Lembaga Survei se-Indonesia atau ASOPI, Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia, yakni organisasi tempat bernaung dari 42 lembaga survei di seluruh Indonesia. Sebagai badan hukum, LSN telah disahkan SK Menteri Hukum tahun 2008. LSN juga resmi terdaftar di Departemen Dalam Negeri RI melalui SK tahun 2009. LSN juga merupakan salah satu lembaga survei yang terdaftar KPU Pusat melalui SK tahun 2009 dan tersertifikasi KPU Pusat pada tahun 2014. Sehingga LSN berhak melakukan survei pemilu atau pilkada di samping survei opini publik lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jelas sudah bahwa LSN adalah lembaga yang sudah sangat senior, legal, dan juga profesional. Berikutnya, saya akan sampaikan metodologi yang digunakan oleh LSN dalam survei kami. Ini sangat penting untuk menegaskan bahwa survei-survei LSN selalu dilaksanakan dengan standar metode ilmiah yang sangat ketat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Survei ini dilakukan tanggal 20 sampai dengan 30 September 2023 di 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP. Jumlah sampel sebesar 1.420 responden diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat atau multistage random sampling. Margin of error-nya kurang lebih 2,6% dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan responden oleh tenaga terlatih dengan bantuan kuesioner. Responden terdistribusi 50% laki-laki dan 50% perempuan. Validasi data mengacu pada data kependudukan yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik atau BPS. Survei LSN kali ini dilengkapi dengan analisis media monitoring dan analisis kualitatif untuk mengukur sentimen publik terhadap baca pres. Demikian pengantar saya selaku moderator. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada Direktur Eksekutif LSN, Dr. Gema Nusantara Bakri untuk memaparkan temuan-temuan menarik dalam survei terbaru yang dilaksanakan oleh LSN. Silahkan Dr. Gema. Baik, terima kasih pada Saudari Siva. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penarikan sampel yang dilakukan oleh LSN. Sampel tingkat nasional sebesar 1.420 respon ke 30 sampel di. Baik rekan-rekan wartawan, sepertinya Dr. Gema sedang kurang baik koneksinya, jadi kita menunggu Dr. Gema kembali di dalam Zoom meeting kita. Ya, maaf, jaringan terputus. Saya lanjutkan. Sampel tingkat nasional sebesar 1.420 didistribusikan ke 38 provinsi secara proporsional. Kemudian kuota sampel di setiap provinsi didistribusikan ke kabupaten atau kota juga secara proporsional. Kemudian di setiap kabupaten atau kota dipilih secara random beberapa desa atau kelurahan untuk dijadikan primary sampling unit. Lalu di setiap PSU atau desa atau kelurahan terpilih diambil 5 RT secara random. Kemudian di setiap RT terpilih diambil secara random 2 kakak, kakak pertama untuk responden laki-laki dan kakak kedua diambil untuk responden perempuan. Nah, untuk distribusi sampel dan juga validasi sampel, ini bisa teman-teman wartawan lihat dan baca sendiri dari rilis yang akan kami bagikan setelah acara ini berlangsung. Ya, kita langsung masuk ke dalam hasil survei LSN. Nah, terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden, kemudian persepsi publik terhadap arah dukungan Jokowi, lalu serta pendapat publik tentang Pilpres 2 poros
dan Gibran sebaiknya berpasangan dengan siapa jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tentang batas minimal cawapres. Pertama-tama kami tanyakan, apakah Anda sangat puas, puas, kurang puas, atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi selama hampir 2 periode memimpin Indonesia? Berdasarkan hasil survei LSN, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mengalami sedikit peningkatan dibandingkan survei LSN sebelumnya pada Agustus 2023. Sebanyak 77,4% responden mengaku puas dan sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, dan hanya 20,5% yang mengaku kurang atau tidak puas. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi ini berpengaruh pada profil rating beliau dan pada gilirannya akan berpengaruh pada konstelasi persaingan elektabilitas tiga capres papan atas. Capres yang dipersepsikan publik mendapatkan endorsement, Presiden Jokowi akan memperoleh bonus elektabilitas, sementara capres yang mengambil jalan berseberangan atau oposisi cenderung akan terpuruk. Kemudian kami tanyakan, menurut keyakinan Anda, siapakah yang kemungkinan besar akan mendapatkan endorsement dari Presiden Jokowi untuk menjadi calon Presiden RI 2024-2029? Prabowo Subianto ataukah Ganjar Pranowo? Berdasarkan hasil survei LSN, bagian terbesar publik, 48,5% responden, meyakini bahwa baca pres yang akan mendapatkan endorsement dari Presiden Jokowi untuk menjadi Presiden RI periode 2024-2029 adalah Prabowo Subianto. Keyakinan publik bahwa Prabowo akan di-endorse oleh Jokowi bahkan terus meningkat dari waktu ke waktu. Sementara itu, keyakinan publik bahwa Ganjar Pranowo lah yang akan memperoleh endorsement hingga Agustus 2023 terus menurun. Namun, sejak Ganjar pensiun dari posisinya sebagai Gubernur Jawa Tengah, berbagai kegiatan sosialisasi dan konsolidasi terus digencarkan, sehingga pada survei kali ini, tingkat keyakinan publik bahwa Ganjar akan memperoleh endorsement Presiden Jokowi mengalami peningkatan yang signifikan. Selanjutnya, kami tanyakan, apakah Anda setuju atau kurang setuju apabila Pilpres 2024 hanya diikuti oleh 2 poros atau 2 pasangan saja, sehingga cukup dilangsungkan dalam satu putaran seperti pada Pilpres 2014 dan 2019. Berdasarkan hasil survei LSN kali ini, bagian terbesar publik atau 58,6% responden mengaku setuju apabila Pilpres 2024 cukup diikuti oleh 2 poros atau 2 pasangan saja. Alasan utama mereka menyatakan setuju Pilpres 2 poros adalah demi efisiensi dan memperpendek waktu ketegangan politik. Pilpres cukup berlangsung satu putaran saja. Kemudian sebanyak 37,5% kurang setuju jika Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasangan, seperti Pilpres di 2014 dan 2019. Alasan utama mereka bahwa Pilpres 2 poros ini rawan menciptakan keterbelahan masyarakat, seperti pada 2 Pilpres sebelumnya. Selain itu, jika Pilpres hanya diikuti 2 pasangan, maka pilihan masyarakat menjadi terbatas, alias tidak banyak alternatif pemimpin yang ditawarkan kepada masyarakat. Selanjutnya kami juga tanyakan, seandainya Mahkamah Konstitusi menyetujui tentang aturan batas minimal cawapres sehingga Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai cawapres pada pemilu 2024 mendatang. Menurut Anda, Gibran lebih cocok berpasangan dengan baca pres mana?
Prabowo Subianto, ataukah Ganjar Pranowo? Berdasarkan hasil survei LSN kali ini, sebanyak 45,9% responden berpendapat bahwa jika Gibran Rakabuming Raka memungkinkan untuk mencalonkan diri sebagai cawapres pada pemilu 2024 mendatang, ia lebih cocok berpasangan atau menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Pasangan Prabowo Gibran mereka nilai sebagai kombinasi yang ideal, yakni generasi tua muda dan berlatar belakang militer sipil. Kemudian 38,5% responden berpendapat bahwa Gibran lebih cocok berpasangan dengan Ganjar Pranowo karena sama-sama kader atau petugas partai PDI Perjuangan. Namun demikian, masih terdapat 15,6% responden yang belum bisa berpendapat Gibran sebaiknya siapa. Selanjutnya kita masuk dalam perkembangan elektabilitas Capres jelang Pilpres 2024. Nah, tahun depan, Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden RI selama 2 periode. Menurut penilaian Anda, siapakah tokoh nasional yang ada saat ini yang paling layak menggantikan Presiden Jokowi? Hasil survei LSN memperlihatkan bahwa nama Prabowo Subianto paling banyak disebut publik, yakni 28,9% responden. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagai calon presiden, Prabowo semakin menjadi top of mind publik. Ganjar Pranowo yang diusung sebagai capres oleh PDI Perjuangan bersama P3 ternyata hanya menjadi top of mind dari 18,6% publik. Begitu juga Anies Baswedan secara spontan hanya disebut oleh 13,3% responden. Berikutnya muncul nama-nama seperti Ridwan Kamil 4,3%, Erick Thohir 4,1%, Mahfud MD 3,8%. Sedangkan yang dimaksud tokoh-tokoh lainnya diantaranya adalah AHY, Sandiaga Uno, Airlangga Hartarto, Puan Maharani, Khofifah, Muldoko, dan Muhaimin Iskandar, hingga Habib Rizik Syihab. Namun persentase elektabilitasnya jauh dari signifikan. Selanjutnya kita masuk dalam dinamika elektabilitas baca pres berdasarkan pertanyaan terbuka atau top of mind. Hasil survei LSN memperlihatkan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto semakin menjadi top of mind publik apabila dilontarkan pertanyaan siapa Presiden RI 2024-2029. Ketika LSN mengajukan pertanyaan terbuka kepada responden, ini tidak disodorkan nama tokoh sama sekali, siapakah yang akan dipilih jika Pilpres berlangsung saat ini. Sebanyak 28,9% secara spontan menyebut nama Prabowo. Pada survei LSN, bulan Juni 2023, mereka yang memilih Prabowo sebesar 25,1%. Ini berarti hanya dalam 3 bulan saja, elektabilitas Prabowo naik 3,8%. Sementara itu, elektabilitas Ganjar Pranowo sejak Juni 2023 menunjukkan tren sedikit menurun dari 18,5% pada bulan Juni menjadi 17,5% pada survei bulan Agustus. Namun, pada bulan September, elektabilitas top of mind Ganjar naik kembali menjadi 18,6%. Sedangkan Anies Baswedan stabil berada di posisi ketiga sejak bulan November 2022 hingga September 2023 ini. Selanjutnya, seandainya saat ini dilaksanakan Pilpres, siapakah yang Anda pilih dari beberapa orang tokoh di bawah ini? Berdasarkan simulasi 12 nama, hasil survei LSN kali ini menunjukkan bahwa persaingan capres menuju 2024 telah mengkristal pada 3 nama saja, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Ketika LSN menyodorkan 12 nama capres kepada responden,
Prabowo Subianto masih memperoleh elektabilitas tertinggi, yakni 33,9%. Setelah itu, Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 23,5%. Dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan elektabilitas 16,1%. Berikutnya muncul nama Ridwan Kamil 4,5%, Erick Thohir 4,3%, Mahfud MD 4,0%, sedangkan sejumlah tokoh lainnya seperti Sandiaga Uno, AHY, Erlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Andika Perkasa, dan Puan Maharani elektabilitasnya sangat tidak signifikan untuk diperhitungkan sebagai bakal capres 2024. Selanjutnya kita masuk dalam dinamika elektabilitas baca pres pertanyaan tertutup dengan simulasi 12 nama. Dalam simulasi 12 nama tokoh, hasil survei LSN memperlihatkan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto masih tetap kokoh di puncak 4 bulan jelang Pilpres 2024. Ketika LSN mengajukan pertanyaan tertutup kepada responden, disodorkan 12 nama tokoh. Siapakah yang akan dipilih jika Pilpres berlangsung saat ini? Sebanyak 33,9% responden mengaku akan memilih Prabowo jika dibandingkan dengan hasil 4 survei LSN sebelumnya. Elektabilitas Prabowo menunjukkan tren yang terus menguat. Sementara itu, elektabilitas Ganjar Pranowo yang sempat naik pada survei Juni 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Saat ini, elektabilitas Ganjar mencapai 23,5%, sedikit naik dibandingkan 3 survei sebelumnya. Namun, masih jauh untuk bisa membuat rebound dan mengejar elektabilitas Prabowo di puncak survei, sedangkan Anies Baswedan elektabilitasnya menunjukkan tren stagnasi. Selanjutnya, seandainya saat ini dilaksanakan Pilpres dan hanya diikuti 3 capres di bawah ini, siapakah yang Anda pilih? Dominasi Prabowo atas para kompetitornya tetap signifikan apabila Pilpres hanya diikuti 3 capres saja. Pada saat kepada responden diajukan pertanyaan, siapakah yang akan dipilih jika saat ini dilaksanakan Pilpres dan hanya diikuti oleh Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan? Ternyata sebanyak 40,9% responden mengaku memilih Prabowo. Kemudian 33,1% menyatakan memilih Ganjar dan 22,2% menjatuhkan pilihan pada Anies. Sementara sebanyak 3,8% responden menyatakan belum punya pilihan atau undecided. Data ini menegaskan bahwa kendati elektabilitas Ganjar sedikit mengalami kenaikan, namun Prabowo tetap teratas. Kemudian kita masuk dalam dinamika elektabilitas baca pres pertanyaan tertutup. Dinamika elektabilitas baca pres jika pemilu hanya diikuti 3 tokoh menunjukkan bahwa tren tingkat keterpilihan Prabowo Subianto terus meningkat dari waktu ke waktu. Sejak Maret 2023, elektabilitas Prabowo rata-rata mengalami peningkatan 2% dari survei ke survei berikutnya. Sementara itu, perkembangan terakhir elektabilitas Ganjar Pranowo memperlihatkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada survei LSN yang terakhir, Ganjar mengalami sedikit kenaikan, namun belum ada indikasi Ganjar mengalami rebound untuk mengejar elektabilitas Prabowo. Sedangkan Anies mengalami stagnasi elektabilitas dalam 6 bulan terakhir. Namun sisa waktu 4 bulan masih memungkinkan terjadi perubahan dinamika elektabilitas. Mengingat setiap baca pres dan tim sukses pasti akan habis-habisan mengerahkan semua sumber daya yang dimilikinya. Posisi cawapres yang segera akan ditentukan sedikit banyak juga dapat berpengaruh pada perubahan dinamika elektabilitas. Selanjutnya, seandainya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo lolos ke putaran kedua dan Pilpres putaran kedua tersebut dilaksanakan saat ini, siapakah yang Anda pilih?
Hasil survei LSN menunjukkan bahwa apabila Pilpres masuk putaran kedua dan diikuti dua capres saja, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, ternyata dominasi Prabowo semakin menguat. Sebanyak 53,5% responden menjatuhkan pilihannya pada Prabowo, sementara hanya 41,2% responden yang menyatakan memilih Ganjar. Selisih elektabilitas yang sangat lebar antara Prabowo dan Ganjar dapat dimaklumi mengingat suara pendukung Anies Baswedan cenderung mengarah ke Prabowo daripada Ganjar. Dengan kata lain, jika Anies tereliminasi di putaran pertama, hampir pasti mayoritas pendukungnya akan memberikan suara untuk Prabowo di putaran kedua. Kemudian seandainya Pilpres 2024 hanya terdiri dari dua poros alias diikuti dua pasangan saja, pasangan Prabowo Ganjar versus Anies Caimin. Pasangan manakah yang akan Anda pilih? Ketika LSN membuat simulasi Pilpres hanya diikuti oleh dua poros atau dua pasangan, yakni pasangan Prabowo Ganjar bertemu Anies Caimin, ternyata mayoritas mutlak responden atau 72,5% menjatuhkan pilihannya pada pasangan Prabowo Ganjar dan hanya 24,3% yang memilih pasangan Anies Caimin. Sementara 3,2% responden mengaku masih bingung memilih siapa alias undecided. Namun wacana duet Prabowo Ganjar belakangan ini meredup setelah Megawati mengeluarkan pernyataan yang pada intinya tidak setuju Ganjar menjadi cawapres Prabowo. Kemudian kita masuk di dalam cawapres ideal di mata publik jelang Pilpres 2024. Mengingat wacana menjodohkan Prabowo dengan Ganjar ditolak Megawati, maka menjadi menarik untuk mengetahui siapa sosok yang pantas mendampingi Prabowo dan Ganjar. Pertama-tama LSN mengajukan pertanyaan kepada responden, siapakah sosok yang paling cocok menjadi cawapres untuk mendampingi Prabowo? Berdasarkan hasil survei LSN, Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka sama-sama diharapkan publik untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo. Apabila duet Prabowo-Ganjar tidak bisa terwujud, Erick dinilai oleh 21,8% publik sebagai sosok yang paling tepat untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Sedangkan Gibran didukung oleh 20,5%. Tokoh lain yang juga dinilai publik cocok menjadi pendamping Prabowo adalah Ridwan Kamil 12,5%, Mahfud MD 10,6%. Sosok Erick dianggap tepat menjadi cawapres pendamping Prabowo karena keduanya membentuk kombinasi kepemimpinan nasional yang ideal, yaitu Jawa non-Jawa, militer sipil, dan generasi tua muda. Sedangkan Gibran dianggap sebagai representasi anak muda Indonesia yang menjadi mayoritas pada pemilu 2024 mendatang. Selanjutnya, kami tanyakan, menurut pendapat Anda, dari sejumlah tokoh nasional yang ada saat ini, siapakah yang paling cocok menjadi cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo? Berdasarkan hasil survei LSN, Sandiaga Uno dinilai oleh 20,6% publik sebagai sosok yang paling tepat untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Tokoh lain yang juga dinilai publik cocok mendampingi Ganjar adalah Ridwan Kamil, 18,1%, Mahfud MD 12,9%, dan Erick Thohir 10,5%. Sosok Sandiaga dianggap tepat menjadi cawapres pendamping Ganjar karena Sandiaga adalah kader P3 yang merupakan satu-satunya partai parlemen yang telah memutuskan bergabung dengan PDI Perjuangan mengusung Ganjar. Jika Sandiaga akhirnya tak jadi mendampingi Ganjar sebagai cawapres, bukan tak mungkin P3
akan bergabung dengan koalisi Prabowo atau Anies. Kemudian kita masuk dalam elektabilitas partai politik dan soliditas dukungan terhadap capres tiga besar. Seandainya saat ini dilaksanakan pemilu, partai apakah yang Anda pilih dari 18 partai peserta pemilu di bawah ini? Hasil survei LSN menunjukkan bahwa jika saat ini dilaksanakan pemilu, PDI Perjuangan masih akan keluar sebagai pemenang dengan elektabilitas 19,8%. Namun dalam 1 tahun terakhir, dominasi PDI Perjuangan terus dibayangi oleh Partai Gerindra yang mengalami perkembangan elektabilitas begitu progresif. Sebanyak 17,2% responden mengaku akan memilih Partai Gerindra jika pemilu dilaksanakan saat ini. PDI Perjuangan masih berpeluang menang pada pemilu 2024 sekaligus membuat hat-trick. Namun posisi partai berlogo kepala banteng itu terus dalam tekanan Partai Gerindra. Jika Prabowo menang, bukan tak mungkin hegemoni PDI Perjuangan bisa tergusur Partai Gerindra. Sementara itu, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Nasdem dengan selisih elektabilitas yang sangat tipis berebut posisi ranking ketiga. Sedangkan Partai Perindo setelah mencapai elektabilitas 5,2% sejak 6 bulan lalu, cenderung berpuas diri dan kurang banyak melakukan gerakan, sehingga elektabilitasnya cenderung menurun. Bahkan bukan tidak mungkin ke depan bisa kembali ke papan bawah seperti partai-partai non-parlemen lainnya. PSI di bawah kepemimpinan Kaisang Pangarep berpotensi menggusur Perindo. Selanjutnya kita masuk dalam soliditas dukungan basis massa Partai Koalisi Pengusung Ganjar. Berdasarkan hasil survei LSN kali ini, 2 partai parlemen pengusung baca pres Ganjar Pranowo ternyata basis massa atau calon pemilihnya belum terlalu solid mendukung mantan gubernur Jawa Tengah itu. Berdasarkan analisis LSN, baru 52,8% responden yang mengaku pemilih PDI Perjuangan yang sudah mantap mendukung Ganjar. Masih ada 36,4% pemilih PDI Perjuangan yang lebih mantap mendukung Prabowo. Sementara itu, responden yang mengaku pemilih P3 masih jauh dari solid untuk mendukung Ganjar. Baru 29,4% yang akan memilih Ganjar jika Pilpres dilaksanakan saat ini. Dan bahkan bagian terbesar pemilih P3 atau 32,1% responden justru akan memilih Anies Baswedan. Selanjutnya kita masuk dalam soliditas dukungan basis massa Partai Koalisi Pendukung Anies. Untuk partai-partai koalisi pendukung Anies Baswedan, sejauh ini baru PKS dan Nasdem yang basis masanya sudah solid mendukung mantan gubernur DKI itu. Lebih dari 60% pemilih PKS dan Nasdem sudah mantap menjatuhkan pilihannya pada baca pres Anies. Namun anehnya, untuk PKB hanya 15,4% pemilihnya yang menyatakan dukungannya kepada Anies. Bagian terbesar pemilih PKB atau 38,2% responden ternyata terlanjur jatuh hati pada Prabowo dan mengaku akan memilih Prabowo jika Pilpres dilaksanakan saat ini. Dengan demikian, ikhtiar Anies menggandeng Muhaimin Iskandar ternyata sama sekali tidak membuat pemilih PKB dan juga warga NU migrasi ke baca pres Anies Baswedan. Selanjutnya, soliditas dukungan basis massa Partai Koalisi Pengusung Prabowo. Salah satu temuan yang menarik dari survei LSN kali ini adalah semakin solidnya dukungan basis massa
atau pemilih Partai Demokrat baca Pres Prabowo Subianto. Jika pada survei LSN Juli 2023, saat di mana ketiga partai belum positif bergabung dengan koalisi pengusung, pemilih Partai Golkar yang mendukung Prabowo baru sebesar 34,5%. Kini telah meningkat menjadi 44,7%. Kemudian pada bulan Juli 2023, pemilih PAN yang mendukung Prabowo baru 35,2%. Kini melonjak menjadi 47,1%. Sedangkan pemilih Partai Demokrat pada bulan Juli 2023 yang mendukung hanya 32,8%. Namun setelah resmi bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo, meningkat menjadi 42,8%. Dengan sosialisasi yang lebih optimal ke basis masa masing-masing, kemungkinan besar persentase pemilih Golkar, PAN, dan Demokrat yang mendukung Prabowo akan jauh lebih maksimal lagi. Baik, selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya, Asifa. Baik, terima kasih Dr. Gema atas pemaparannya terkait temuan terbaru dari LSN. Berikut akan saya sampaikan kesimpulan dari hasil survei nasional LSN. Hasil survei LSN yang dilakukan tanggal 20 sampai dengan 30 September 2023 di 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia dan lebih memfokuskan pada dinamika elektabilitas tiga capres papan atas pasca deklarasi pasangan Anies Caimin dan terbentuknya koalisi partai-partai parlemen. Apakah dua peristiwa itu turut berpengaruh pada dinamika elektabilitas baca pres? Secara umum, dari hasil survei LSN periode September 2023, dapat ditarik tiga kesimpulan sebagai berikut. Pertama, elektabilitas baca pres Prabowo Subianto tetap kokoh di puncak survei, kendati tidak menunjukkan perkembangan progresif dalam 2 bulan terakhir. Dalam berbagai format pertanyaan, elektabilitas Prabowo tetap berada di posisi teratas. Kedua, pasca pensiun dari jabatan Gubernur Jawa Tengah dan diikuti berbagai program sosialisasi dan konsolidasi yang masif, elektabilitas baca pres Ganjar Pranowo sedikit mengalami kenaikan. Namun, secara head-to-head masih tetap jauh untuk dapat mengejar Prabowo. Ketiga, elektabilitas baca pres Anies Baswedan tetap terpaku di posisi ketiga dan tidak mengalami kenaikan yang berarti, kendati telah menggandeng PKB dan Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Mengapa elektabilitas Prabowo Subianto masih dominan dalam survei LSN kali ini? Berdasarkan analisis LSN, setidaknya ada 3 faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut. Pertama, faktor Jokowi masih merupakan variabel yang tak bisa dibantah sebagai penyebab utama sulitnya Ganjar mengejar elektabilitas Prabowo. Hingga saat ini, sebagaimana terkonfirmasi dalam survei LSN, bagian terbesar publik masih meyakini bahwa endorsement dan approval Presiden Jokowi akan diberikan kepada Prabowo. Karena tingkat kepuasan publik alias approval rating Presiden Jokowi masih sangat tinggi, maka baca pres mana yang dipersepsikan publik dekat dan di-endorse Jokowi, niscaya akan memperoleh bonus elektabilitas. Kedua, bergabungnya Partai Demokrat dan semakin mantapnya dukungan dari partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM berefek positif bagi kokohnya elektabilitas baca pres Prabowo Subianto. Berdasarkan analisis LSN, soliditas pemilih Partai Demokrat dan partai-partai anggota KIM lainnya untuk mendukung baca pres Prabowo mengalami kenaikan. Jumlah undecided voters atau pemilih galau di kalangan Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat cenderung berkurang dan semakin mantap menjatuhkan pilihan pada Prabowo. Pemilih Partai Demokrat pada bulan Juli 2023 yang mendukung Prabowo baru 32,8%. Namun, setelah resmi bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo, meningkat menjadi 42,8%. Pemilih Partai Golkar yang mendukung Prabowo juga meningkat dari 34,5% menjadi 44,7%, kemudian PAN dari 35,2% menjadi 47,1%.
Ketiga, keberhasilan kubu Prabowo Subianto membangun strategi inklusif untuk menampung dan mempersatukan seluruh komponen bangsa juga menjadi faktor penentu. Kini semua orang, semua unsur masyarakat maupun kekuatan politik seakan-akan merasa nyaman bersama Prabowo. Prabowo tidak lagi menjadi common enemy seperti pada Pilpres 2019. Bahkan, tokoh-tokoh yang sangat berseberangan secara ideologis seperti Budiman Sujatmiko dan Immanuel Ebenezer pun kini merasa nyaman dan bangga bergabung bersama Prabowo. Banyak jenderal dan tokoh nasional yang selalu menjadi penjegal barisan pendukung Prabowo. Mengenai wacana Pilpres dua poros atau cukup diikuti dua pasangan juga menjadi fokus dalam survei LSN kali ini. Demi alasan efisiensi anggaran dan memperpendek masa ketegangan politik, mayoritas publik atau 62,5% responden menyatakan setuju Pilpres 2024 cukup diikuti dua pasangan saja atau dua poros, dan hanya 31,4% yang menyatakan tidak setuju. Sementara itu, jika Pilpres cukup diikuti dua poros, maka mau tidak mau baca pres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo harus bersatu. Ketika LSN menanyakan kepada responden siapa yang sebaiknya menjadi capres jika Prabowo dan Ganjar bersatu, ternyata sebanyak 53,7% responden lebih memilih Prabowo dan 41,5% yang memilih Ganjar. Apabila Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo tidak jadi bersatu karena terbentar ego masing-masing pihak yang tidak mau jadi cawapres, maka Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka adalah sosok ideal untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Berdasarkan hasil survei LSN kali ini, sebanyak 21,8% responden menilai Erick Thohir adalah sosok paling tepat menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sedangkan Gibran dinilai paling tepat menjadi cawapres Prabowo oleh 20,5% responden. Sementara itu, untuk cawapres pendamping Ganjar, hasil survei LSN menunjukkan bahwa Sandiaga Uno tetap merupakan satu-satunya tokoh nasional yang dinilai responden paling pantas menjadi cawapres Ganjar, dengan mengantongi elektabilitas 20,6%. Sandiaga menyisihkan tokoh-tokoh lain yang juga dinilai layak menjadi cawapres Ganjar, seperti Ridwan Kamil sebesar 18,1%, Mahfud MD sebesar 12,9%, dan Erick Thohir sebesar 10,5%. Mengenai elektabilitas partai politik, hasil survei LSN menunjukkan bahwa jika saat ini dilaksanakan pemilu, PDI Perjuangan masih akan keluar sebagai pemenang dengan elektabilitas 19,8%. Namun, dalam 1 tahun terakhir, dominasi PDI Perjuangan terus dibayangi oleh Partai Gerindra yang mengalami perkembangan elektabilitas begitu progresif. Sebanyak 17,2% responden mengaku akan memilih Partai Gerindra jika pemilu dilaksanakan saat ini. PDI Perjuangan masih berpeluang menang pada pemilu 2024 sekaligus membuat hat-trick atau menang 3 kali beruntun. Namun, posisi partai berlogo kepala banteng itu terus dalam tekanan Partai Gerindra. Jika Prabowo menang, bukan tak mungkin hegemoni PDI Perjuangan bisa tergusur Partai Gerindra. Sementara itu, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Nasdem dengan selisih elektabilitas yang sangat tipis berebut posisi sebagai ranking ketiga. Sedangkan Partai Perindo setelah mencapai elektabilitas 5,2% sejak 6 bulan lalu, cenderung berpuas diri dan kurang banyak melakukan gerakan. Sehingga elektabilitasnya cenderung menurun. Bahkan bukan tidak mungkin ke depannya bisa kembali ke papan bawah seperti partai-partai non-parlemen lainnya. PSI di bawah kepemimpinan Kaisang Pangarep berpotensi menggusur posisi Partai Perindo yang semula banyak dinominasikan sebagai calon partai penghuni Senayan. Demikian presentasi hasil survei terbaru LSN yang dilaksanakan oleh LSN. Apabila teman-teman wartawan ada pertanyaan, dapat disampaikan secara langsung kepada Direktur Eksekutif LSN atau dapat dituliskan di kolom chat Zoom meeting ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali dalam rilis survei LSN selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.